Orang bodoh tidak bisa menerka dia orang berilmu atau orang bodoh karena dia belum pernah menjadi orang berilmu. Maka hati-hati, niki porwalian bagi mereka, dan tentu ini sesat sekali, tentu sesat. Yang baru baru kemarin kalau jenengan pirsa Gus Fuad napa sinten kula maca niku ada nyai sinten permasalahan tentang pemilu niku nggih, Ganjar Pranowo niku diomongi nyai siapa ngoten niku diasuh oleh Nabi Khidir. Mendengar mboten Bapak Ibu? Ada berita, mendengar mboten jenengan? Saya mendengar baru tadi pagi. Kiai sinten ngoten lho niku mengatakan bahwasanya ini si fulana nyai sinten ngoten diasuh oleh Nabi Khidir. Kukur sekali niku. Bayangkan, demi kepentingan capres mawon sampai segitunya untuk mengkufurkan diri. Nggih. Masa Nabi Khidir mengasuh seorang laki-laki wanita, mboten mungkin. Nabi Khidir saja hanya nongol, hanya menampakkan sekali saja, Bu. Hanya satu kali. Niku di zaman Nabi Musa. Gara-gara Nabi Musa niku pernah ditanya sama orang Yahudi, Bani Israel, wahai Musa, man a'lamun nas fil ardi? Siapakah orang yang paling pintar di dunia? Saya. Gak ada yang lebih pintar dari saya. Allah tegur, ada orang yang lebih pintar dari kamu, wahai Musa. Siapa? Namanya Khidir. Khidir itu kan diambil dari bahasa Arab akhdar. Akhdar itu artinya menapa ibu-ibu? Hijau. Kenapa hijau? Nabi Khidir niku memakai baju berwarna merah kehitam-hitaman gini. Kula ngarak ini ku hitamnya hitam semu-semu merah. Jika dia duduk di atas batu, maka kainnya niku akan melambai-lambai, nampak dari kejauhan seperti hijau. Maka disebutlah dengan Nabi berbaju hijau, Nabi Khidir. Tapi bukan yang semua memakai hijau Khidir. Wah, ibu-ibu hijau Khidir, ampun. Kadalah nggih, ampun. Tidak semua yang hijau niku Khidir, nggih. Karena sing hijau pelem niku ya kathah, nggih. Maka hijau niku Nabi Khidir. Makanya jenengan melihat orang sufi itu mesti selalu memakai pakaian surbannya hijau, jubahnya hijau. Nggih napa nggih? Nggih. Pengkultusan mereka kepada Khidir niku terlalu berlebihan. Dan hanya ditampakkan, itu hanya pertama saja kepada Nabi Musa. Beliau ingin berjumpa, Allah memberikan perintah untuk membawa ikan, diletakkan di ember, dan menyusuri di pinggir lautan. Kalau ikannya mencolot, disitulah kamu akan bertemu Khidir. Di situ mencolot ikannya, Nabi Khidir nampak. Nabi Musa diajari ilmu, tapi diminta syaratnya harus satu, kudu sabar. Kalau kamu salah, dihitung sama Nabi Khidir 3 kali, dilepaskan. Kesalahannya 3, Bu. Yang pertama, Nabi Musa pernah mengeluh ketika beliau meminta tumpangan sebuah perahu. Secara gratis, tiba-tiba Nabi Khidir setelah diberikan tumpangan, perahu itu diremuk, perahu itu dipatahkan kayunya. Nabi Musa bertanya, loh kenapa? Kamu diberikan tumpangan gratis, selesai kamu menumpangi malah kamu hancurkan kapalnya. Ya udah, salah yang pertama. Kamu banyak protes. Dihitung sama Nabi Khidir. Yang kedua, diajak jalan. Tiba-tiba ada seorang anak kecil bermain, langsung diambil lehernya, diangkat, dikampleng sekali, Bu. Dipukul sekali, patah lehernya. Niki dalil. Nabi Khidir niku tangannya kuat sekali. Jadi, makanya sekali pukulan langsung lehernya patah. Masya Allah. Nah, ketika dipukul sekali patah, anak kecil itu mati. Ditanya, Nabi Musa bertanya, kenapa anak kecil tidak punya dosa, tidak punya hukum had, kamu bunuh tanpa salah, kenapa? Ya sudah, kamu protes sudah 2 kali, punya terakhir lagi, nggih. Tapi ini hanya Nabi Khidir loh, nggih. Jangan jenengan ketika melihat anak kecil mainan mbok kepruk, ampun, nggih. Mati langsung, mulai pengajian Ustaz itu sesat, adalah KPKP sesat, baik aneh kula niku nggih. Maka memang kula sesat toh, Bu? Sesat apa-apa, nggih. Maka itu yang kedua. Yang ketiga, Nabi Khidir melewati sebuah kampung dan beliau meminta untuk dihidangkan makanan, meminta makanan kepada penduduk kampung, tapi tidak diberikan. Tiba-tiba beliau selesai melewati kampung itu melihat ada rumah yang mau ambruk, rumah yang mau roboh. Beliau malah luruskan, jejekan, dibangunke. Dari bangunan itu diboto melih. Maka Nabi Musa bingung, kenapa? Kau minta makan sama penduduk sini nggak dikasih, malah kamu bangun rumah yang mau roboh. Oh, protes peng telu wis lunga kono, nggih. Maka niki dalil. Kesalahan seseorang itu bisa jenengan maklumi sampai 3 kali kesalahan.
Dan ini yang saya pakai di pondok saya, Bu. Santri jika salah 3 kali yang masuk dalam hukum syariah akan saya keluarkan. Maka seperti Nabi Musa, dia langsung ditinggalkan oleh Nabi Khadir. Yang pertama, kenapa Nabi Khadir niku merusak kapal, Bu? Karena setelah tumpangan itu akan ada razia besar-besaran dari raja, penguasa yang melihat kapal manapun yang baik dan indah akan dirampas. Jadi razia cegatan mukmin ini ono zaman Nabi Khadir sebulan niki. Jadi santai mawon, Pak Bu, nggih. Zaman sakniki cegatan mukmin ya wajar-wajar mawon, nggih. Saya sampai hari ini belum pernah kena cegatan SIM A, SIM C tidak pernah punya. Nggih sampai sekarang, bahkan motor semua pajaknya mati, nggih. Kalau kena cegatan ya bismillah mawon. Saya punya jamaah niku petinggi Tenggen Polres Solo niki, Bu. Tenggen Polres Solo mriki pesen sama saya, Mas Hendro, kalau jenengan kecekel polisi ngomong ngisi pengajian, insya Allah itu bahasa dialognya polisi nek kon ngisi pengajian mesti diculke. Nah, ngoten nggih. Maka jenengan nek kena mukmin nggih ngomong wae, ngapunten kula ngisi pengajian ngoten nggih. Nah, ini nggawa kausan kok masuk pengajian nggih. Mboten mungkin nggih. Maka polisi katanya seperti itu, Pak. Pokoknya agar nek mukmin jenengan ngomong ngisi pengajian dibebaske. Insya Allah nggih. Jadi Nabi Khadir sengaja merusak kapal. Kenapa? Supaya tidak terazia. Supaya tidak kena dari gosop. Gosop niku artinya mengambil paksa dari raja itu sehingga supaya kapal terkesan buruk ditinggalkan. Maka razia, gitu. Yang kedua, ada anak kecil ketika bermain langsung diambil lehernya, dipukul sampai mati dan patah leher. Kenapa? Fakana kafiron. Abawahu musliman. Karena anak ini besok gede menjadi orang kafir. Sedangkan bapak ibunya orang yang baik, muslim yang taat, soleh, solehah. Akan memberikan madarat yang besar bagi keluarganya, dibunuh. Tapi ingat ini hanya Nabi Khadir saja. Yang terakhir, beliau minta makanan nggak dikasih. Ada rumah yang mau roboh, beliau bangun lagi kembali tegak. Kenapa? Si pemilik rumah ini, bapak ibunya meninggal. Dan meninggalkan 2 anak yatim piatu kecil-kecil. Dan orang tuanya menaruh segala perbendaharaan harta emas-emas tinggalannya berada di bawah tembok itu. Maka Nabi Khadir sengaja membangun hingga mampu bertahan anak ini balik. Supaya ketika roboh tidak terambil oleh orang lain. Maka ditegakkan lagi. Maka niki hanya di zaman Nabi Khadir. Ampun jenengan prakteki anak omah roboh, wah teknik meneh weh ngopo ya nggih. Nek niku lebih tepatnya wong edan. Ya, lebih banyak ngedan. Maka niku Nabi Khadir. Sehingga kecintaan itu disebut dengan wali. Dan semua kecintaan memberikan bentuk, dampak, impact, reaksi yang besar kepada hamba. Maka kecintaan, jika kita sudah mengimani bab Allah menetapkan cintanya kepada Allah, kepada wali-walinya. Mas, sekarang saya tanya, berarti jika kalimat menetapkan kecintaan kepada Allah, di balik penetapan itu tentu ada sebuah akibat. Karena ini sebab menetapkan cinta, maka timbullah dari akibat. Seperti kita hidup. Perkataan dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu pernah mengatakan, "Mali ra'aitu dawaul mutahabbaini illa nikah." Ibnu Abbas pernah mengatakan, saya tidak pernah melihat obat apapun dari 2 insan yang saling mencintai kecuali menikah. Menikah adalah sebab, akibat dari menikah niku napa? Keturunan. Anak memiliki nasab, itu kan akibat. Maka obat dari orang yang mencintai itu adalah menikah. Maka ketika anak jenengan sudah besar, di umur yang matang, suka sama perempuan, nikahkan langsung mawon, Pak. Jangan biarkan beri akses untuk pacaran. Karena percintaan atau mencintai itu tidak hanya meneror atau tidak hanya menghampiri kepada yang muda. Sing tua duwe bojo mawon sok mencintai wong wedok liya nggih napa nggih? Nggih. Padahal nembe rame niki Citylink skandal. Pirsa boten, pilot dan pramugari. Bojone jane ya ayu, selingkuhane rupane pating plenyit padahal nggih. Niku mawon terus viral ketika dia memperagakan di pesawat merengut pating jegadul ulate. Masyaallah nggih. Nembe pirsa boten, teng lambe turan nembe mawon nggih. Ya, 4 hari yang lalu lah, nggih. Skandal pilot dan pramugari. Makanya pihak Citylink niku langsung menonaktifkan, mereka tidak dikasih penerbangan.
Ya, kembali lagi, semua pekerjaan jika diawali dengan ikhtilat campur, yang kedua tabaruj dandan, yang ketiga membuka menampakkan aurat, jangan harap aman dari sisi sebuah iman Anda. Mesti zina niku wajar. Saya tidak tahu wong dalam dunia penerbangan niku senengane zina apa ora. Nih aku mergone soalnya ra pilot, nggih. Maka memang faktanya memang ada. Berarti kan nggak mengingkari, Pak. Jangankan pilot, nggih, jangan pilot sing kerjane tukang becak mau ndimbok nom ya kata, nggih. Kata. Artinya bahwasanya mencintai itu menyerang kepada siapapun. Dan cinta itu adalah hak setiap pribadi. Tapi pernah saya sampaikan, beda mencintai dan beda mengagumi. Misal kalau saya melihat orang cantik artis, saya kagum, ayu banget ya. Nggih, kemarin mawon 2 minggu yang lalu nggih saya melihat berita niku pacarnya dari Gozali anake Ahmad Dhani niku le. Skincare sebulan butuh 60 juta. Harap kata lagi 60 juta. Wow. Kini kerja setahun ra entuk 20 juta Kita sebulan hanya gaji pinten Bu? 3 juta. 3 juta kalikan 12 pinten? 36 juta tok. Tapi kepotong nggo liya-liyane, angsuran, cicilan, utang dan sebagainya, nggih. Niku 20 juta untuk skincare. Innalillah. Mila ngrabeni artis niku marai remuk nggih saestu. Mending ngrabeni wong desa. Pertama, keuntungan bonafit ngrabeni wong desa niku pertama murah, maharnya juga gampang, perawatan open-openane ora ribet, nggih. Ora perlu beto pizza, beto pasta, cukup gedang godok wis rampung. Nggih, wis penak banget. Cukup ndak perlu skincare, cukup lidah buaya pun glowing. Insyaallah. Wong desa niku penak. Duwe bojo ayu niku resikonya malah tinggi. Kenapa? Ditinggal mati sing lanang, mengko dirabi wong liya meneh, nggih. Tapi nek duwe bojo elek, cintanya abadi. Soalnya nek wis mati sing lanang, ra nek sing gelem rabeni, nggih. Malah apik niku. Thayyib. Mau balik lagi. Ngopo lho cerita tentang wali, tentang masalah lidah buaya bareng, ra cetha. Aha, berarti menetapkan kecintaan Allah itu adalah bentuk sebab. Mas, berarti tentu kalau Allah memberikan cinta, otomatis kan ada reaksi, Mas. Ada akibatnya. Sebab akibat, ya tentu sekali. Akibatnya apa? Yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kuntu sam'uhul ladzi yasma'u bihi. Dan aku dan saya adalah pendengaran dari dirinya untuk mendengar. Dan aku adalah penglihatan untuk dirinya untuk melihat. Dan aku adalah tangan dirinya untuk meraih. Dan aku adalah kaki dirinya untuk melangkah. Ibu, bapak, semuanya. Dalam konteks ini, bukan berarti Allah memiliki tahapan mendengar seperti manusia, tidak. Karena Allah laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan apapun. Allah Maha mendengar, ya benar. Tapi mendengarnya Allah tidak sama dengan kita. Allah melihat, ya benar, basir. Tapi Allah tidak mendengar dengan kita. Kalau melihatnya dengan kita, itu penuh dengan kekurangan, kecacatan. Contohnya saya sendiri. Saya melihat perlu dengan kacamata, Bu. Karena saya manusia. Tempatnya cacat, tempatnya kurang dan aib. Saya minus, hari ini saya -2. Perlu kacamata. Kalau saya nggak pakai kacamata, saya buka ngeten iki. Bukan jenengan seperti hantu bermuka rata, nggih. Padha kabeh, gathuk kabeh, Bu. Mboten sing cetha. Tapi nek sampun saya pakai, Masya Allah jelas sekali sampai ke dalam masa depan Anda, nggih. Jelas sekali. Tapi ketika saya melihat tanpa kacamata, saya tidak akan jelas. Makanya Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'. Allah itu tidak serupa dengan apapun karena memang manusia melihat, tapi Allah melihat tidak akan sama dengan manusia. Mata manusia itu penuh dengan cacat kurangnya. Jenengan, kita, saya bangun tidur mesti bloboken. Kita nangis saja Bu, membuat mata perih, mata merah. Nggih, hari ini kita melihat seseorang mendengar dengan kuping manusia. Telinga jenengan bersihkan dengan cotton bud, metu Pak kotoran 1 kilo, Masya Allah, nggih. Artinya manusia itu mendengar tapi tidak sama dengan Allah. Karena manusia tempatnya cacat, tempatnya buruk, nggih. Maka Allah berwajah mboten memiliki wajah. Nikmat yang paling tertinggi penduduk surga di hadisnya Jarir ibni Abdillah adalah seseorang melihat Allah. Tapi tentu wajah Allah tidak sama dengan wajah manusia.
Kalau jenengan mengatakan wajah Allah dengan manusia, kufur sudah. Kenapa? Wajah manusia penuh dengan kecacatan. Jenengan melihat wajah kita mirip dengan seperti kera. Bukankah kera memiliki hidung dengan 2 lubang? Nggih, padha. Kecuali jenengan lubangnya 1, lagi buntet. Nggih, namangga. Bukankah kera niku memiliki mulut dan bergigi? Sama. Bukankah kera itu memiliki telinga yang berlubang 2 kanan dan kiri? Sama. Maka jangan pernah jenengan samakan Allah berwajah seperti wajahnya manusia. Seolah-olah jenengan mengatakan berarti wajah Allah sama dengan wajah kera. Waliyadzubillah, itu kufur. Dan inilah tampak dari manusia penuh dengan kecacatan dan kekurangan. Kembali lagi, maka dalam pembahasan kalimat aku sebagai pendengarannya mendengar, dan aku sebagai penglihatannya untuk melihat, dan aku sebagai tangannya untuk meraih, dan aku sebagai kakinya untuk melangkah. Ini adalah bahasa majas. Bahasa majas yang memaknakan bahwasanya Allah senantiasa memberikan petunjuk. Bahwasanya Allah senantiasa memberikan bimbingan kepada manusia dalam mendengar, dalam berbicara, dalam melihat, dan dalam melangkah, dan dalam bertangan. Seolah-olah manusia tidak bisa lepas dari kalimat-kalimat petunjuk dari Allah. Sekedap kita tahan dulu, kita pause. Yang menarik, jenengan bisa melihat boten, kenapa di sini diawali dengan kalimat mendengar. Hadisnya mengatakan mendengar. Bahkan dalam surat An-Nahl nomor ayat 78, Allah mengatakan, Allahul ladzi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah lah yang menjadikan kalian semuanya lahir dari perutnya seorang ibu, la ta'lamuna syai'a, yang kalian lahir tidak pernah tahu apapun sesuatu. Inna sam'a, dan sesungguhnya pendengaran, wal absar, penglihatan, wal afidah, dan hati, seluruhnya ini adalah nikmat yang Allah berikan kepada orang yang sudah lahir di dunia. Sebentar, saya ingin mengambil hikmah. Kenapa rahasia hadis? Di dalam riwayatnya Abu Hurairah di kitab ini dimulai dengan kalimat aku sebagai pendengarannya untuk mendengar. Sedangkan di surat An-Nahl nomor ayat 78 Allah mengatakan inna sam'a, dimulai dengan sama pendengaran, wal absar, penglihatan, wal afidah, dan hati. Pertanyaannya, ini memiliki kesamaan loh Bu. Penglihatan. Nah, pendengaran, salah sidik, pendengaran. Dan kenapa penglihatan tidak Allah letakkan pada tertib yang pertama? Dan kenapa? Alasannya bahwasanya pendengaran tidak Allah letakkan setelah penglihatan. Bukankah itu menjadi sebuah misteri dan teka-teki? Tentu. Alasannya apa ibu-ibu, bapak-bapak semuanya? Kenapa Allah meletakkan pendengaran yang pertama setelahnya penglihatan? Enten segera jawab, tak kayak dia mengatur sewu, tak main dulu, jiro lu, rane sang iso. Alasannya adalah ampun telah sekali, ampun, engkau medeni nek iso jawab tenan malah rugi aku, malah tombok mulai pengajian malah rabati malah tombok mungkin, maka kalau langsung jiro lu mun rampung. Nah, yang pertama alasannya kenapa pendengaran? Karena manusia yang pertama kali aktif dalam panca inderanya adalah pendengaran sebelum penglihatan. Yang bekerja pertama kali dari sebuah atau seorang bayi yang dilahirkan adalah pendengaran sebelum penglihatan. Maka jenengan melihat bayi niku kalau direspon dengan suara, dia akan kasih reaksi, Bu. Tapi kalau dia baru lahir, biasanya sebulan tidak bisa melihat, ataupun bulan kedua dia bisa membuka mata tapi gak akan fokus. Maka ketika jenengan berikan mainan, dia gak akan bisa fokus, matanya tesih linglung, bingung. Tapi nek motone wong gede 40 tahun, Masya Allah langsung melirik tok ngene duwe arti ya, Masya Allah Masya Allah, motone wong niku ngeri tenan. Hanya sekedar melihat bisa menerka sampai di dalam batin hatinya, Masya Allah, ngeri. Maka Allah jadikan pendengaran. Kenapa? Alasannya karena manusia yang pertama kali bekerja ialah pendengarannya sebelum penglihatannya.
Maka ini adalah hikmah. Kenapa kita percaya dari apa yang sekedar kita dengar saja, sedangkan kita bisa melihat kebenaran. Kebanyakan orang niku percaya dengan pendengaran saja, Bu. Kenapa? Sedangkan Anda diberikan penglihatan untuk bisa melihat. Maka jangan percaya dengan kabar sebelah saja. Bertabayunlah yang baik, pastikan kabar itu benar atau tidak. Karena manusia adalah maha menghakimi dengan pendengarannya saja. Itulah kurangnya manusia. Bukan Rabb, tapi suka menghakimi dari apa yang dia dengar. Itulah hikmah. Dan ini dalil bahwasanya Allah menjadikan pendengaran, penglihatan, dan tangan kaki sebagai petunjuk. Mas, sekarang saya tanya, silahkan. Berarti, artinya, manusia itu membutuhkan petunjuk dari Allah. Oh ya, tentu dong. Berarti Allah itu sang maha pemberi petunjuk. Oh ya jelas, contohnya jenengan di doa kunut mawon, Allahumma hdini fiman hadait. Ya Allah, berikanlah saya petunjuk sebagaimana kau berikan orang lain petunjuk. Maka Allah memberikan petunjuk. Kenapa, Bu, Pak? Jawabannya satu. Karena sebab ilmu Allah tidak sama dengan ilmu manusia. Asa antakrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Bisa jadi yang kamu nggak suka, yang kamu benci itu baik untuk jenengan. Wa asa an tuhibbu syai'a, dan bisa jadi yang jenengan benci wa huwa syarrul lakum itu buruk untuk jenengan, Bu, Pak. Maka ambillah hikmah ketika jenengan ajeng tindakan kali bapak keluar kota liburan, pengen berangkat ke kota Malang Batu, ndelalah mobilnya bane bocornya tanggung-tanggung papat sak ban serpe 5 dadi 5 masyaallah nggih. Pi jenenge ra bocor disabotase niku nggih, umpama lho nggih. Maka tahulah bahwa ini adalah sebuah hikmah. Berarti Allah munculkan hikmah. Yang jenengan benci berarti menapa? Baik untuk jenengan. Tidak semua doa yang kita minta Allah kabulkan, tapi Allah tahu semua apa yang kita butuhkan Allah berikan. Karena Allah mengabulkan doa bukan yang apa kita minta, tapi yang apa kita butuhkan. Itulah hidup. Jadi ampun jenengan bersuudon kali Allah. Wah rasida dolani, nggih. Malah penak, Bu, liburan itu ngentekke duit, nggih. Seperti tahun baru kemarin. Saya juga heran kenapa orang-orang itu merayakan tahun baru, nggih. Sampai rela teng balik kota dari jam 8 sampai jam 3 pagi hanya melihat kembang api. Rumangsane dhek nonton kembang api der sesuk iso sugih, tuku mobil anyar. Ora iso juga. Tetap melarat lho ngopo Yohan nggih. Semua hari itu sama saja, nggih. Maka jangan pernah jenengan mensakralkan, mengkultuskan hari terkhusus dengan hari-hari yang itu menyerupai dengan Yahudi. Makanya kemarin, ngapunten sangat, saya di tanggal tahun baru saya tidak terima pengajian. Yang minta saya banyak sekali. Kenapa? Saya takut pengajian itu karena dimomenkan dengan tahun baru. Beberapa orang membuat pengajian muhasabah di akhir tahun. Sama saja itu memperingati tahun baru. Nggih. Karena pengajian jangan jenengan sakralkan dengan hari yang khusus. Kembali lagi. Nah, maka Mas berarti ilmu Allah itu tidak sama dengan ilmu manusia. Ya tentu. Karena memang petunjuk Allah itu berfungsi supaya menuntun pendengaran manusia, supaya menuntun penglihatan manusia, supaya menuntun tangan manusia, supaya menuntun kaki manusia. Sehingga apa yang dia dengar adalah pendengaran yang baik. Sehingga apa yang dia lihat adalah penglihatan yang baik. Sehingga apapun yang dia langkahkan dari tangan dan kakinya adalah langkah yang baik. Sehingga Allah memberikan petunjuk. Kenapa? Allah tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Dan ini bukti. Ilmu Allah dengan ilmu manusia tidak akan sama. Bu, ilmu Allah dan ilmu manusia.